Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirunisa dari kelas RA3 Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS dari MK Audit Sumber Daya Manusia. Dimana pertanyaan pertama itu mengenai indikator penilaian audit kepuasan kerja di PT Cipung. Nah, beberapa indikator untuk kepuasan karyawan di PT tersebut itu dari hasil survei yang sudah dilakukan, di mana aspek pentingnya itu mempengaruhi kepuasan kerja. Yang mempengaruhi kepuasan kerja itu kompensasi dan tunjangan itu sebesar 55%. Terus peluang pengembangan karir itu 60%. Sama keseimbangan kerja dan kehidupan atau work life balance itu sebanyak 50%. Nah, keempat hal ini menjadi fokus utama. Baik, yang kedua itu ada pertanyaan mengenai manfaat dari audit kepuasan kerja. Nah, dari manfaat dari audit kepuasan kerja itu banyak. Yang pertama itu membuat atasan tuh jadi sadar dan peka terhadap perasaan atau apa sih yang dibutuhin sama si karyawan dari PT atau perusahaan tersebut. Terus yang selanjutnya itu dari audit ini manajemen jadi tahu apa yang dibutuhin sama karyawan, apa yang dikurangin, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dibuang gitu, yang harus dihindari, biar si karyawan ini tidak resign atau bakal tetap menetap di perusahaan tersebut. Nah, selain mengurangi risiko adanya karyawan keluar karena tidak puas, manfaat dari audit ini itu untuk mengembangkan semangat dan juga produktivitas si karyawan tersebut dalam bekerja. Nah, selain itu bisa juga menjadi dasar atau patokan untuk HR biar membuat suatu peraturan itu yang tepat sasaran. Nah, yang ketiga itu ada gimana kita menyikapi hasil audit yang kurang baik dari manajemen PT tersebut. Kita harus mengambil beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu kita harus menganalisis apa aja sih yang kurang, poin-poin apa aja sih yang bisa membuat adanya ketidakpuasan karyawan tersebut. Lalu setelah dianalisis tuh kita kita susun tuh rencana perbaikannya, berfokus sama apa aja. Kayak tadi kan tentang gaji, jadi gaji harus dirubah atau gimana. Terus tentang kepemimpinan kerjanya berarti harus diubah juga. Terus untuk waktu kerjanya berarti harus lebih fleksibel. Terus tentang pelatihan kerja yang mungkin bisa dibuka lebih banyak lagi ya ruangnya, biar lebih banyak kesempatan buat orang tuh melakukan pelatihan kerja. Nah, kalau udah berfokus pada 4 tersebut, jangan lupa melibatin karyawan dalam step by stepnya, biar si karyawan tersebut juga atau karyawan-karyawan di PT tersebut tuh bisa merasa mereka dihargai dan dianggap ada. Setelah itu kalau misalnya semua sudah terancang dengan baik, tersusun dengan rapi, sudah berjalan, tuh harus tetap dipantau, dievaluasi, dilihat apakah work atau enggak rencana kerja atau peraturan atau ya apalah yang dibikin si HR itu untuk karyawannya itu work atau enggak. Kalau misalnya enggak, ya berarti harus ada yang diperbaiki lagi, ngikutin lagi dari aspek pertama. Pokoknya evaluasi itu penting banget. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.